Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ini ada satu ibarah yang masyhur sekali di kitab-kitab ulama Syiah ya. Di kitab Biharul Anwar, ada di Hayatul Imam Ja'far Shadiq ya. Jadi di sini kalau ada waqalat Shadiq itu maksudnya Imam Ja'far Shadiq. Nah, di sini ada satu ungkapan yang menarik sekali dan relate sepertinya dengan orang-orang yang mungkin dijelaskan di sini ya. Ya kamu yang menilai siapa yang seperti itu, entah kita entah siapa ya. Kita tidak mau mentakyin siapa orangnya, tetapi ini kita mentakyin apa ciri-cirinya di situ ya. Saya bacakan qala Shadiq alaihi salamu min akhlaqil jahilih ya. Sebagian dari tingkah laku atau perbuatan ya dalam kesehariannya, ya bisa dalam pembicaraannya, bisa dalam ceramahnya, bisa dalam kontennya atau dalam apanya itu. Apa itu? Yang pertama, al-ijabatu qabla ayyasma'ah. Al-ijabatu itu memberi jawaban, ya bisa menanggapi, bisa merespon, karena namanya jawaban itu mesti akibat ya. Jadi ada sebab dulu baru ada akibat atau ada reaksi. Jadi ijabah itu masuknya ke reaksi. Jadi ada aksi ada reaksi. Tetapi kebiasaan orang jahil itu al-ijabatu qabla ayyasma'ah. Ayyasma'ah di sini ya kalau secara bahasa belum mendengar. Jadi belum tahu, belum dengar apa yang ditanya sudah jawab. Itu kan relate tuh. Salah satu dari tingkah orang bodoh itu dia nggak tahu apa yang ditanya, tapi dia jawab. Ya tahu di sini bukan hanya mendengar ya, tetapi mungkin belum paham apa sih pertanyaannya, belum paham apa sih persoalannya, apa sih yang dibicarakan, tapi sudah menjawab. Nah itu masuk kepada akhlakul jahil yang pertama. Ini baru min ya, sebagian. Namanya sebagian kan banyak berarti. Nah, ini yang mungkin paling relate ya, paling sering kita jumpai. Jadi banyak sekali orang itu yang memberikan tanggapan nggak nyambung. Apa yang dipertanyakan yang harus dijawab itu nggak ngerti, tapi ngejawab. Ya kalau bahasanya di sini paling rendah sih. Belum dengar udah jawab gitu. Artinya ini mutafak. Ini disepakati kebodohannya. Nggak ngerti apa yang ditanya kok jawab. Maksudnya tidak ngerti itu denger aja enggak, apalagi ngerti kan gitu. Dan kalaupun tidak mengerti walaupun mendengar kan percuma. Artinya apa ya, nggak mungkin nyambung. Ditanya 1 tambah 1 dia bilang pergi ke pasar. Walaupun dia dengar pertanyaan itu tapi dia nggak ngerti. Pertanyaan ini matematika pak, 1 tambah 1. Kok jawabannya pergi ke pasar? Mestinya kan angka. Atau ada orang begini, ada orang lagi garu-garu kepala gitu. Terus ditanya, Tong, ya, orang Betawi ya, sekarang hari apa Tong? Dijawab, wah nggak tahu pak, saya baru datang. Bayangkan, apa kaitannya dengan baru datang dengan hari? Padahal dia dengar pertanyaannya. Ya ini termasuk ya, nggak ngerti pertanyaannya itu apa gitu. Kalau misalnya ditanya siapa yang melakukan ini, nggak tahu, saya baru datang, itu masih make sense ya. Tapi kalau ditanya ini hari apa, ini tanggal berapa, ini jam berapa, nggak tahu pak, saya baru datang. Ada lagi yang penting dijawab gitu. Misalnya dia lagi di depan kamar gitu. Ditanya, Tong, itu lampu kamar udah dinyalain belum? Udah dinyalain belum? Nggak tahu pak, gelap banget. Ya, kalau gelap berarti belum. Jadi untuk mencerna itu tumpul, nggak ngerti gitu. Pertanyaan itu nggak ngerti, sehingga jawab seadanya, ya itu termasuk yang bodoh. Kemudian ada yang kedua, wal mu'aradatu qabla ayyafhamah. Dia itu memberikan perlawanan atau menentang sesuatu sebelum dia memahami. Bayangkan, kita faham betul-betul aja enggak, tapi sudah kita tentang. Betapa konyolnya gitu. Orang menentang sesuatu itu dia tahu persis poin-poinnya apa, argumentasinya apa, hujahnya bagaimana, pendekatan nahunya bagaimana, pendekatan memahaminya bagaimana. Lalu dia kuasai itu semua, lalu dia tentang dengan hujah yang seimbang. Nah kalau orang bodoh enggak ngerti dasarnya apa, enggak paham itu masalahnya apa, tiba-tiba ditentang. Nah, itu masalah itu. Bayangkan kalau kita berdebat, berdiskusi atau mendengarkan pembicaraan orang yang seperti itu, apa yang bisa diharapkan?
Orang itu mesti mengerti dulu persoalannya, mesti mengerti dulu apa basis argumentasinya, mesti mengerti dulu letak masalahnya apa, baru dia menentang kalau memang dia punya penentangan. Ini nggak ngerti sudah nentang, pokoknya nggak setuju gitu. Wah, itu sudah madhab pokoknya gitu ya. Wah, repot kalau madhab pokoknya itu. Jadi kan banyak kita menemukan orang-orang yang seperti itu, nggak paham masalah ini, nggak paham tapi udah nentang. Wah, saya nggak terima. Wah, itu nggak benar. Wah, itu salah itu. Padahal nggak ngerti. Dia benar salah juga nggak ngerti. Bahkan tidak mengerti juga apa yang dibicarakan, tapi sudah nggak terima. Wah, repot pak. Repot. Kalau memahami aja nggak, tapi udah nggak terima, gimana itu? Biasanya orang nggak terima itu mesti setelah dia paham betul-betul. Ada berapa poin di situ? Apa argumentasinya? Lalu kenapa nggak terima? Itu baru enak pak pembicaraan. Ya kalau ngerti aja nggak, tapi modalnya nggak terima, ya gimana? Al-mu'aradatu qabla ayyafhama. Yang terakhir, ya, wal hukmu bima la ya'lamu. Dan dia membuat hukum dengan sesuatu atau atas sesuatu yang dia nggak ngerti. Bagaimana hukumnya ini? Haram, padahal nggak ngerti. Nggak ngerti hukum, nggak punya tasawur yang benar tentang hukum, nggak punya tasawur yang benar tentang persoalan yang sedang dihukumi, tapi sudah menghukumi. Jadi orang mau menghukumi agar benar itu harus benar dalam tasawurnya. Ya, kenapa? Karena dalam kaidah itu al-hukmu, hukum itu far'un minat tasawuri. Ya mungkin kamu bingung, hukum kan seolah-olah garis besarnya. Far'un itu cabang. Tasawur bagian-bagiannya, kok hukum bisa jadi cabang dari bagian-bagiannya? Begini penjelasannya. Yang namanya hukum itu adalah ingin menetapkan korelasi antara bagian-bagian itu. Maka hukum itu bergantung sepenuhnya kepada bagian-bagian itu, bagian-bagian yang dihukumi itu. Jadi kamu harus memahami benar-benar poin-poinnya, tasawurnya itu apa, barangnya apa. Terus kamu juga harus kuasai hukum itu apa saja. Baru kamu boleh menghukumi atau akan menghukumi dengan benar. Maka kelanjutannya wal kholalu fit tasawuri kholalun fil far'i. Kalau kamu sudah meleset memahami tasawurnya, kamu akan meleset merilis hukumnya. Misalnya kamu baca ibarah, kamu harus paham betul apa makna ibarah ini. Harus paham betul kalimatnya kemana, ini baliknya kemana. Terus ini dipahami dengan cara apa, baru nanti kamu membuat kesimpulan itu benar. Kalau ngebacanya aja berantakan, memahami berantakan, terus mau membuat kesimpulan apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya begini, kita mau bilang Maman pergi ke pasar, itu namanya kita mau merumuskan hukum. Ya hukum itu kalau dalam bahasa itu nggak mesti halal haram, tapi sebuah ketetapan. Sebuah sesuatu yang melekat kepada sesuatu. Kamu menetapkan kaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya Maman pergi, pergi kita hukumkan kepada Maman. Berarti hukumnya Maman ini pergi. Pergi kemana? Ke pasar misalnya. Maka yang pertama tasawurnya adalah kamu harus tahu yang mana yang Maman. Jangan sampai mukidi kamu anggap Maman. Sehingga ada orang sebetulnya mukidi, kamu anggap Maman, kamu bilang Maman pergi ke pasar, padahal yang pergi ke pasar mukidi. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu apa itu artinya pergi. Kalau duduk bukan pergi. Pergi itu mendatangi. Maman lagi duduk, kamu bilang sudah pertama meleset itu Maman, itu mukidi bukan Maman, kamu bilang Maman. Yang kedua itu duduk bukan pergi, kamu bilang pergi. Kenapa? Karena kamu nggak paham apa bedanya pergi, apa bedanya duduk, nggak paham apa bedanya Maman, apa bedanya mukidi. Yang terakhir, ke pasar. Kamu harus tahu apa itu pasar. Beda dengan musola, beda dengan masjid. Beda dengan misalnya lapangan. Kalau kamu tahu 3 poin ini, maka kamu itu akan bisa membuat hukum. Maman pergi ke pasar. Tapi kalau kamu pasar kamu tidak ngerti, sebetulnya Maman pergi ke lapangan. Karena kamu tidak ngerti apa itu pasar, kamu bilang pergi ke pasar. Itu contoh yang konkret bagaimana kalau kita memahami kitab. Kita nggak ngerti ini jadi apa, ini jadi apa, ini kaitannya kemana, sehingga kamu buat kesimpulannya aneh-aneh. Makanya penting memahami itu. Cara bacanya dulu, terus kaitannya dulu, siak kalamnya dulu. Ini kalau bicara kitab, biar kita nggak aneh-aneh memahami
kitab itu kalau dalam keilmuan mungkin. Keseharian pun ya gitu loh. Kalau seandainya semua strike memakai teori yang sama, dan teori itu sama Pak. Mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, ini mudhaf ilaih kemana. Itu kalau kita ketemu di situ nggak akan berdebat. Nggak akan ada perdebatan gitu loh. Akan kelihatan gitu. Nanti hitam putih di situ. Tapi kalau sudah identifyingnya itu meleset, mengidentifikasinya aja meleset, ya tadi itu nggak tahu bedanya Maman sama Mukidi, nggak ngerti bedanya pergi dengan duduk, nggak ngerti bedanya pasar dengan lapangan. Ngomong aja, Maman pergi ke pasar, setelah dilihat ternyata bukan Maman, yaitu Mukidi. Setelah diperhatikan ternyata bukan pergi, tapi malah duduk. Setelah dilihat ternyata bukan ke pasar atau bukan di pasar, tapi malah di lapangan. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Dan pada akhirnya dalam sebuah perdebatan itu ada satu falsafah. Mungkin saya mau pakai itu karena saya tidak mau berdebat-debat lagi ya. Ada satu falsafah itu, ada la yuqabalu bi ghairi sukuti. Itu ucapan Imam Syafi'i ketika diam, tapi disyarah oleh pengarang kitab yang menceritakan itu, bahwa memang ada kalanya itu la yuqabalu bi ghairi sukut, kalau bahasanya, kalau tidak salah begitu ya. Jadi memang tidak perlu ditanggapi. Kalau kita bahasakan tertib, la yuqabalu, tidak dihadapi hal itu bi ghairi sukuti, dengan selain diam. Ya memang hanya harus didiamkan. Ya nanti juga akan tahu-tahu sendiri gitu loh ya. Akan ngerti sendiri. Oh ternyata bukan Maman ya. Oh ternyata itu bukan pergi namanya. Oh itu duduk. Oh ternyata itu bukan pasar ya. Nanti akan begitu. Ya tapi kalau tetap nggak ngaku ya biarkan aja ya. Biarkan. Saya yakin lah ya. Kalau nggak terlalu bodoh juga akan paham ya. Allahumma hadina hadasabil.